Dan untuk memahami lebih dalam kejadian ini, kami akan berbincang dengan Ketum Pusat Studi Air Power Indonesia, Bapak Cepi Hakim. Selamat sore, Pak Cepi. Selamat sore, apa kabar? Ya, Pak Cepi, berdasarkan pengamatan Bapak nih, apa sebenarnya penyebab umum kecelakaan pesawat latih seperti yang terjadi di Bogor saat ini, Pak? Ya, memang setelah terjadi kecelakaan, orang banyak tidak sabar ingin mengetahui apa penyebabnya ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu penyebabnya sebelum penyelidikan dilakukan. Ya, akan tetapi untuk penerbangan pesawat yang mesinnya hanya satu, maka mungkin saja kalau engine-nya, kalau mesinnya ada gangguan, memang tidak ada pilihan lain dari penerbang untuk mendarat darurat. Dalam konteks mencari permukaan tanah, mencari tempat yang aman untuk melakukan pendaratan darurat itu adalah tantangan tersendiri ya. Jadi kira-kira apa yang dialami oleh pesawat ini mungkin saja saya belum tahu ada gangguan mesin. Kemudian mencari tempat itu sebabnya saksi mata mengatakan bahwa pesawat itu berputar-putar. Dia sebenarnya mencari tempat yang aman untuk bisa mendaratkan pesawat yang mesinnya sudah mati. Saya kira sementara saya hanya bisa mengatakan seperti itu. Oke, Pak. Baik, dari video amatir yang beredar di sosial media ini terlihat awan cukup mendung ya, Pak ya. Apakah ada faktor cuaca atau kondisi teknis tertentu yang bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan pesawat latih ini, Pak? Kalau ada saksi mata yang menyaksikan pesawat itu berputar-putar baru kemudian mendarat dan mengalami kecelakaan, tentu saja kita bisa mengabaikan faktor cuaca. Karena faktor cuaca dalam konteks penerbangan ini itu adalah penerbangan yang visual ya. Jadi kalau orang bisa lihat pesawat itu, tentunya pesawat itu juga sang pilot itu juga bisa melihat dengan clear permukaan tanah. Sekali lagi bahwa tidak mudah untuk mengatasi kondisi emergensi pesawat yang mesinnya cuma satu kemudian mengalami gangguan, bagaimana melakukan pendaratan darurat dengan selamat. Itu tantangan tersendiri. Oke, baik. Apakah standar keselamatan penerbangan untuk pesawat latih sudah cukup memadai di Indonesia, Pak? Saya yakin ya sejauh ini kan kita juga sudah melihat bahwa angka terjadinya kecelakaan pesawat terbang di Indonesia itu jauh berkurang ya. Karena dari audit ICAO sendiri yang mengaudit keselamatan penerbangan di Indonesia itu nilai kita cukup bagus ya. Nilai kita yang terakhir dari penilaian dari tim audit ICAO itu adalah di atas rata-rata dunia ya, above global average. Jadi saya yakin bahwa tingkat keselamatan penerbangan di Indonesia belakangan ini cukup baik. Lalu apa yang perlu diperhatikan nih, Pak, dan bentuk tindak lanjut atas kejadian kecelakaan pesawat latih ini, Pak? Ya. Dalam setiap terjadinya kecelakaan itu pasti akan ada pengumuman ya, akan ada perhatian khusus bagi setiap jajaran yang mengoperasikan pesawat untuk berhati-hati. Dalam melaksanakan operasi penerbangan tentu saja kita sudah mengenal bahwa dibutuhkan disiplin yang tinggi, kepatuhan terhadap aturan, regulasi, prosedur dan lain sebagainya, dan juga close continuous monitoring ya, pengawasan ketat yang terus-menerus. Dan langkah yang ketiga adalah apabila terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran dari aturan-aturan yang berlaku, itu harus ada law enforcement, harus ada tindakan hukum dengan efek jera. Jadi tiga siklus ini memang akan bergulir terus dalam kegiatan operasi penerbangan. Karena pada umumnya hasil penyelidikan kecelakaan pesawat terbang, pada umumnya itu lebih dari 50% penyebabnya adalah ada aturan, prosedur, atau regulasi yang dilanggar. Sengaja atau tidak sengaja, tetapi pada umumnya terjadi seperti itu. Itu sebabnya maka kecelakaan pesawat terbang itu dilakukan investigasi yang mendetil dan tujuannya tidak mencari siapa yang salah, tetapi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dari sebuah kecelakaan pesawat terbang dengan penyebab yang sama. Oke, baik Pak. Kita tahu bahwa pesawat latih ini adalah bentuk pesawat olahraga atau latihan ya. Nah, apakah ada dampak dari kecelakaan ini terhadap industri penerbangan di Indonesia nih, Pak?
Ya, semua kejadian kecelakaan itu pasti menjadi catatan khusus ya bagi terutama otoritas penerbangan nasional untuk menjadi perhatian di semua jajaran atau stakeholder dari penerbangan nasional. Karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga dunia penerbangan memang harus concern, harus memberikan perhatian yang cukup serius terhadap keselamatan penerbangan. Dan itu universal sifatnya. Baik, terima kasih Pak Cepi sudah bergabung bersama kami di Dialog Laporan 8 Petang Garuda TV. Selamat beraktivitas kembali Pak.